Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang bayi ditemukan di dalam kardus depan rumah warga Bandar Lampung. Kasus penemuan bayi di Jalan Gatot Subroto, Bumi Raya Bumi Waras, Bandar Lampung menghebohkan warga setempat. Diketahui penemuan bayi tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga Bumi Raya Bumi Waras, Bandar Lampung yang bernama Fahrizal Rifai. Saksi penemuan bayi di Bumi Waras, Bandar Lampung mengatakan, penemuan bayi tersebut secara tiba-tiba ada di depan teras rumahnya. Kala itu Fahrizal Rifai hendak menutup pagar rumahnya. Namun sebuah kardus yang ada di depan rumahnya mencurigakan, membuatnya penasaran. Ia lantas memanggil sang istri untuk melihatnya bersama-sama. Posisi bayi tampak memejamkan mata dibungkus kain, tidak menangis, tidak bergerak seperti tengah tidur. Fahrizal mengaku terkejut melihat bayi di dalam kardus tersebut. Di atas kardusnya tertera pesan dari orang tua sang bayi yang meminta untuk siapapun yang menemukan anaknya agar dijaga dengan sebaik-baiknya. Yakni pakaian selimut hingga minyak telon terletak di dalam kardus tersebut. Setelah itu Fahrizal langsung melaporkan hal tersebut ke Ketua RT dan Babin Kamtibmas. Setelah aparat datang, bayi dalam kardus langsung dibawa ke puskesmas. Fahrizal lantas menunjukkan kotak kardus tempat bayi dibuang dan memperlihatkan isi kardus. Ada sejumlah peralatan bayi seperti minyak telon, pakaian, dan juga bedak di dalamnya. Berita selanjutnya, mengaku hilaf seorang dukun jadi pelaku asusila terhadap anak di bawah umur. Dukun pelaku asusila terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung akui perbuatannya. Saat dihadirkan di ekspose perkara oleh Mapolsek Teluk Betung Selatan, pelaku berinisial KS berusia 57 tahun mengaku hilaf. Pelaku mengatakan aksi asusila itu baru satu kali ia lakukan kepada pasiennya yang meminta disembuhkan dari penyakitnya. Saat itu katanya, ia meminta ibu korban keluar kamar dan membiarkan ia dan anaknya untuk melakukan praktik pengobatan. Setelah itu pelaku mulai menjalankan aksinya dengan melakukan perbuatan asusila terhadap korban D yang masih berusia 15 tahun. Lalu polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus praktik dukun pelaku asusila di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung tersebut. Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto saat menggelar ekspose perkara di halaman Mapolsek setempat membeberkan perkara dukun pelaku asusila kepada awak media. Adit mengatakan barang bukti peralatan untuk berperan sebagai dukun palsu dan pakaian milik korban telah diamankan. Pelaku dan seluruh barang bukti saat ini masih diamankan di Mapolsek Teluk Betung Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aksi tipu-tipu dengan modus pijat dan pengobatan ini dilakukan pelaku berinisial KS di rumah korban yang letaknya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Saat itu ibu korban mencari dukun yang bisa mengobati sakit yang diderita anaknya. Keluhan korban atau anaknya ini dirinya menderita sakit tangannya, mudah berkeringat, sesak beberapa bulan terakhir. Lalu ibu korban yang mengetahui ada dukun pijat yang bisa mengobati anaknya lantas menghubungi pelaku KS. Saat kejadian, tepatnya pada 23 Februari 2022 lalu, ibu korban awalnya ada di kamar tempat korban dipijat. Namun karena alasan tertentu untuk praktik dukun palsunya, ibu korban disuruh keluar kamar oleh pelaku. Berita selanjutnya,
Harga cabai di Lampung Tengah capai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Punggur Lampung Tengah melambung tinggi, yakni mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga ini berlaku untuk cabai rawit dan cabai keriting. Jeffrey, salah satu pedagang Pasar Punggur Lampung Tengah, mengatakan kenaikan cabai menjadi seharga Rp140.000 per kilogram adalah kenaikan tertinggi. Ia juga mengatakan semua pedagang cabai di Pasar Punggur Lampung Tengah mematok harga yang sama, yaitu Rp140.000 per kilogram untuk cabai rawit dan cabai keriting. Jeffrey menambahkan, kenaikan harga cabai sudah dirasakan konsumen dan pembeli pasca Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui sebab terjadinya kenaikan harga cabai tersebut. Ia menambahkan saat sebelum Idul Fitri harga cabai hanya sekitar Rp98.000, bahkan pernah di harga Rp80.000. Warinem selaku konsumen mengeluhkan harga cabai yang kini semakin melambung tinggi. Ia mengaku harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya belanja dalam satu hari. Warinem membeli cabai keriting di warung Jeffrey sebanyak 1 ons seharga Rp32.000. Dirinya mengatakan awalnya ia memesan cabai seperempat kilogram dengan harga Rp17.000. Namun karena jumlah cabai terlalu sedikit, ia menambahkan pesanan menjadi 1 ons dengan harga Rp32.000. Ia menambahkan bahan pokok ada yang mengalami kenaikan juga seperti daging ayam dan terong ungu. Namun yang saat ini dirasakan semua konsumen adalah kenaikan harga cabai yang begitu tinggi. Wahyuni, pedagang daging, mengatakan daging ayam saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.000. Dari harga semula Rp28.000 menjadi Rp32.000. Wahyuni menambahkan kenaikan harga daging tidak dikeluhkan konsumen, yang paling dikeluhkan saat ini adalah harga cabai. Berita selanjutnya, gas LPG berukuran 5,5 kg dan 12 kg alami kenaikan harga. Saat ini harga bright gas terpantau mengalami kenaikan di Kota Metro Lampung pada Senin 11 Juli 2022. Pantauan dari tribunlampung.co.id, harga bright gas di Metro mengalami kenaikan untuk ukuran 5,5 dan 12 kg. Kenaikan harga bright gas tersebut mulai berlaku pada minggu lalu. Namun Azmi Adean selaku pengawas SPBU Ganjarsari Metro mengatakan bahwa kenaikannya terjadi pada Minggu 10 Juli 2022. Bright gas berukuran 5,5 kg mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp92.000 menjadi Rp104.000 per tabung. Sementara untuk ukuran 12 kg, harga sebelumnya berkisar di harga Rp200.000 dan saat ini naik menjadi Rp215.000. Azmi Adian mengatakan bahwa kenaikan ini dapat disebabkan dari kenaikan harga bensin non-subsidi. Ia mengatakan stok bright gas selalu tersedia. Hal ini berbanding terbalik dengan stok gas 3 kg subsidi. Pria berumur 21 tahun itu mengatakan bahwa apabila stok gas 3 kg sedang tidak tersedia, maka biasanya masyarakat cenderung untuk membeli bright gas sebagai gantinya. Di lain sisi, Unifa Tanah, pembeli gas di Jalan Cut Nyak Dien Metro, mengatakan ia tidak mengetahui tentang kenaikan harga bright gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut. Ia mengatakan bahwa ia biasanya menggunakan gas LPG subsidi yang berukuran 3 kg. Akan tetapi dikarenakan sering terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi tersebut, ia beralih menggunakan bright gas berukuran 5,5 kg apabila barang sedang langka. Uni berharap agar kenaikan harga bright gas ini tidak berlangsung lama dan segera normal kembali. Ia juga berharap agar pasokan gas LPG subsidi 3 kg tidak langka dan dapat dengan mudah untuk dibeli. Pihak agen penjualan tabung gas Widodo mengatakan kenaikan tabung gas di Kota Metro cenderung mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Ia mengatakan kenaikan tersebut hanya terjadi pada Briquettes sedangkan gas LPG subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pringsewu di mana harga Briquettes ukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami kenaikan pada Selasa 12 Juli 2022. Kenaikan harga tersebut memang diumumkan oleh PT Pertamina pada minggu lalu atau tepatnya pada 10 Juli 2022. Pengawas SPBU Wates Pringsewu Joko mengatakan kenaikan harga Briquettes tersebut sudah sejak Senin 11 Juli 2022. Ia mengatakan untuk Briquettes dengan ukuran 5,5 kg dari Rp95.000 menjadi Rp110.000. Berita selanjutnya, Pekan Olahraga Prestasi di Lampung Barat resmi digelar. Gelaran Pekan Olahraga Prestasi atau POP kedua resmi dibuka oleh Bupati Parosil Mabsus di Gor Aji Saka Liwa Lampung Barat pada hari Selasa 12 Juli 2022. Bupati Parosil Mabsus membuka acara sekaligus memberikan sambutan dalam Pekan Olahraga Prestasi tersebut. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung Barat, memberikan semangat bagi para atlet Pekan Olahraga Prestasi. Adapun pembukaan Pekan Olahraga dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pekan Olahraga Prestasi kedua ini akan dimulai dari tanggal 12 Juli hingga 22 Juli 2022 mendatang. Sebanyak 300 atlet, pelatih, dan ofisial dari berbagai kecamatan ikut serta di Pekan Olahraga Prestasi kedua ini. Gelaran acara tersebut juga akan mempertandingkan 6 cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain futsal, pencaksilat, bulu tangkis, bola voli, tenis meja, dan atletik. Masing-masing pertandingan dari beberapa cabang olahraga akan dilaksanakan langsung setelah acara pembukaan selesai. Pertandingan juga akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan di Lampung Barat. 15 kecamatan di Lampung Barat akan turut meramaikan Pekan Olahraga Nasional ini. Atlet-atlet yang menang di Pekan Olahraga Prestasi kedua akan langsung menjadi wakil Lampung Barat di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan diharapkan mampu mengharumkan nama Lampung Barat agar dikenal dan dipandang oleh nasional. Berita selanjutnya, Museum Nasional Transmigrasi sebagai ikon sejarah bangsa di Lampung. Museum Nasional Transmigrasi terletak di Desa Bagelin, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Museum Nasional Transmigrasi ini berdiri sejak 12 Desember 2004 lalu bertepatan dengan Hari Bakti Transmigrasi yang ke-54 tahun. Menurut Mahmud, selaku Kepala Seksi Pelayanan mengatakan bahwa Museum Nasional Transmigrasi ini merupakan ikon sejarah bangsa yang membanggakan. Ia mengatakan jika dengan berdirinya museum ini berdampak kepada generasi bangsa untuk mengenal sejarah lebih dalam lagi. Saat ditemui Tribun Lampung pada 12 Juli 2022, Mahmud mengatakan akan mengupayakan agar masyarakat mengenal sejarah ketransmigrasian ini. Di dalam museum ini terdapat berbagai macam peninggalan-peninggalan masyarakat transmigrasi yang tersimpan di museum. Tak hanya itu, terdapat juga diorama yang menampilkan reka peristiwa sejarah. Dimulainya penduduk yang ada di Pulau Jawa dipindahkan oleh pemerintah kolonial ke Provinsi Lampung. Ada juga perpustakaan sejarah di museum ini. Di bagian luar museum terdapat anjungan atau rumah adat yang mewakili provinsi di Pulau Jawa. Museum yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19 ini sudah mulai dibuka kembali di akhir tahun 2021 lalu. Menurut pria berusia 54 tahun tersebut, pengunjung mengalami fluktuatif saat pandemi lalu.
Maka ia selaku pihak pengelola melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat terkhusus pelajar dan mahasiswa menjadi aspek penting dalam sosialisasi tersebut. Karenanya, sebagai pihak pengelola Museum Nasional Transmigrasi akan menggelar lomba di bulan September 2022 mendatang. Lomba yang akan diadakan adalah lomba gojekan, yaitu lomba menumbuk lesung yang disertai irama dari ketukan lesung tersebut. Kedepannya, lomba yang digelar ini nantinya dapat menarik antusiasme masyarakat untuk lebih mengenal sejarah. Sejarah adalah aset sebuah bangsa, kata Mahmud. Ia berharap kedepannya Museum Nasional Transmigrasi ini tak hanya dikenal di Pringsewu saja, namun bisa dikenal di seluruh Indonesia. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.